Ada sebagian orang berpendapat membaca Yasin adalah bid'ah. Yasin itu apakah Quran? Apa hukum baca Quran? Iqra'ul Quran. Dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Quran. Apakah Yasin masuk dalam Quran? Masuk. Dalam hadis, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Dalil yang paling tinggi namanya Quran. Apakah di dalam Quran ada disuruh membaca Quran? Ya. Dalil nomor 2 adalah hadis. Apakah ada hadis menyuruh baca Quran? Ya. Iqra'ul Quran. Quran, hadis. Sekarang yang ketiga ulama. Apa kata ulama tentang membaca surat Yasin? Nama kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Apa kata dia dalam muqaddimah surat Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, dimudahkan Allah. Sulit rezeki, baca Yasin. Susah mati, baca Yasin. Mana tahu kita disuruh orang menjenguk ke rumah sakit, tak mati-mati. Udah seminggu dibilang mati, tidak. Dibilang mau dikuburkan belum mati. Bacakan Yasin. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah bacakan, meninggal langsung. Dimudahkan Allah SWT. 2 gendang ya, kalau tak sehat, mati. Usaha rezeki, bacakan Yasin. Seluruh dunia ini melarang kita membaca Yasin. Kalau Quran membolehkan, hadis menganjurkan, ulama memberikan motivasi. Ikut cakap orang atau ikut Quran sunnah? Ikut Quran sunnah. Oh, ikut cakap orang. Kalau kita ikut cakap orang nih, gila kita dibuat orang. Sujud sajadah itu apa Pak Ustaz? Sujud itu namanya sujud tilawah. Nama sujudnya sujud tilawah. Ketika membaca ayat sajadah. 15 titik dalam Quran. Ketika dibaca ayat itu, pas sedang baca, walaupun tidak sedang sholat, langsung sujud. Saya sedang transit di Bangkok. Bangkok itu ibu kota Thailand. Pas sedang transit di Bangkok, di samping saya ada orang Mesir. Dia baca Quran. Orang Mesir itu kalau nunggu pesawat baca Quran. Pas lewat ayat sajadah, sujud dia langsung. Allah Akbar. Menengok semua orang Bangkok. Kalau kebetulan ayatnya dibaca imam sedang sholat, maka imam itu sujud. Makmumnya ikut apa tidak? Ikut. Ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Kalau dilawan imam itu namanya makmum oposisi. Kalau kebetulan sedang di masjid baca Quran, yang membaca itu sujud, yang mendengar terserah. Kalau mau sujud, sujud. Sunnah, baik. Apa yang dibaca? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa afdadahu biquwwatihi wa haulihi wa quwwatihi biqudratihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tak hafal saya Pak Ustaz. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan kuat-kuat. Nanti tahu kawan sebelah. Tak hafal kok ya. Jelas? Salat witir itu artinya penutup Pak Ustaz. Kalau setelah Isya kita lakukan, salat malam kita nanti bagaimana Pak Ustaz? Siapa yang bilang salat witir itu salat penutup? Witir itu artinya ganjil. Wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i, wal watr. Syafa' artinya genap. Witir artinya ganjil. Memang ada hadis kata Nabi, ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah salat terakhir kamu di waktu malam itu adalah witir.
Tapi itu bukan perintah, itu anjuran. Yang paling bagus, sholat witirnya di ujung. Tapi kalau ada orang sholat witir di awal, hukumnya boleh. Karena ada dalilnya. Yang tak boleh itu kita buat tak ada dalil. Kau kenapa buat itu tadi? Sukaatku lah, aku mau ibadah, apa kau urus aku? Tak bisa, karena ada aturannya. Tentang sholat witir di awal malam setelah isya sebelum tidur, pernah tak ibu mendengar hadisnya? Sholat witir setelah isya sebelum tidur di awal malam, pernah tak dengar hadisnya? Itulah yang kita baca tadi. Kemana ibu bapak semua? Kemana kalian waktu baca itu tadi? Jangan-jangan semua jamaah ini udah pulang. Yang di depan ini jin semua. Nah, itu yang kubaca tadi 183, 186. Nabi berpesan kepadaku. Siapa tadi itu? Siapa aku? Abu Hurairah. Katanya jangan tinggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. 13, 14, 15. Jangan tinggalkan rakaat duha. Jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Hah? Apakah ibu bapak pernah mendengar hadis pesan Nabi witir setelah isya sebelum tidur? Baru aja kita kaji. Ilaha illallah. Itulah akibat belum makan kue. Ini pikiran tuh fokus dia ke kue. Jelas? Pak Ustadz, kira-kira sampai nggak doa kita untuk orang tua meninggal sedang sedang kita masih termasuk orang yang lalai, masih lemah iman. Imannya ada apa enggak? Asal ada sampai, walaupun low signal. Selama dia beriman sampai. Tapi kalau sudah tak beriman tak sampai. Mana dalilnya? Maka istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim tidak boleh memintakan ampun mendoakan ayahnya karena ayahnya beda server. Tak Islam. Selama Islam maka doa sampai. Siapa saja yang datang mengikut pengajian Ustadz Somad ke Jalan Kamboja, maka dia lewat ziarah kubur 2 kali. Depan itu kan ada kubur. Waktu lewat kubur itu, saya berapa kali pun saya lewat di kubur itu tetap baca doa. 5 kali pun saya keluar tetap baca doa. Asal lewat, Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'allahu lakumul afiyah. Mau balik, mau masuk kemari, itu juga. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Itu bacaan yang diajarkan Nabi. Tapi kami Pak Ustadz, diajarkan Ustadz kami pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu doa minimalis. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Selamatlah kalian penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kami akan menyusul kamu. Yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati yang mati duluan dan mati belakangan. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga kami dan kamu dapat kebaikan. Tak ada keluarga saya di situ. Apakah sampai doa saya itu ke mereka? Kok tahu ibu sampai? Pernah rupanya ibu jalan-jalan ke sana. Kok tahu ibu doa saya itu sampai? Karena diajarkan Nabi. Tak percaya sama Nabi kafir, masuk neraka. Saya minta doakan kakak saya lekas sembuh. Nanti di akhir majelis kita baca doa. Mau tanya di luar tema Pak Ustaz. Bagaimana
perhitungan besarnya zakat uang harus dikeluarkan untuk rumah saya tinggali saat ini. Punya mobil, harganya 500 juta. Sebetulnya 500 lebih, tapi kita kedua-dua kenal lama, 500 aja lah. Ada tak zakatnya mobil itu? Mobil itu ada zakatnya? Mana ada zakatnya? Mobil itu ada zakatnya. Punya rumah tipe 36, 150 juta. Ada zakatnya? Tak ada zakatnya. Zakat itu ada pada tabungan yang disimpan selama 1 tahun tak berkurang. Batasnya 85 gram emas. 1 gram emas 1 juta. Sebetulnya 1 juta lebih, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. 85 gram kali 1 juta sama dengan 85 juta. Ibu punya tabungan 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Ibu punya uang tabungan 100 juta, amin. 100 juta ini, apakah sudah kena zakat atau belum? Dari mana bilang udah? Tadi Ustadz bilang kan ambang batasnya 85. Ini kan 100. Ustadz jangan ngetes-ngetes kami terus. Nanti naik darah tinggi kami nih. Maka disimpan dari mulai 12 Rabiul Awal tahun lalu. Sekarang 12 Rabiul Awal bulan Maulid. 1 tahun disimpan lewat 85 gram kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh, bukan utang. Disimpan selama 1 tahun bulan Hijriah, Muharram Safar. Jumlahnya lewat 85 gram sama dengan 80 juta untuk hitungan sekarang. Maka wajib keluar zakatnya 2,5%. Berapakah 2,5% dari 100 juta? 2,5 juta. Kalau 100 juta, 2,5 juta. Kalau 1 miliar, 25 juta. Mudah-mudahan tabungan ibu 1 miliar. Keluar zakat 25 juta. Jelas? Mobil tak ada zakatnya, motor tak ada zakatnya. Kecuali kalau ibu bisnis jual beli mobil. Itu lain. Tapi kalau mobil yang dipakai, tak ada zakatnya. Rumah, tak ada zakat. Ustadz, saya mau tahajud, tapi tak ada pakai tidur. Apakah itu tahajud namanya? Dari mulai habis isya jam 8 sampai azan subuh jam 5, itu namanya qiyamul lail. Kalau pakai tidur namanya tahajud. Kebetulan ibu tidurnya jam 1. Saya tidur jam 1 Pak Ustaz. Ibu kerja? Enggak. Terus nonton drama Korea. Sebelum tidur takut saya ketinggalan azan subuh, jadi saya sholat dulu. Apa namanya? Qiyamul lail. Qiyam artinya tegak di waktu malam. Saya sholat qiyamul lail. Usolli sunnat qiyamil lail. Tapi kalau pakai tidur dulu, tadi kebetulan pas iklan tuh saya ada tertidur sedikit Pak Ustaz. Namanya tahajud. Dan saya sholatnya pas iklan dulu Pak Ustaz. Ada orang gitu, nonton, pas iklan, wudu. Nah, iklan lagi, sholat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Kalau pakai tidur namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam, bukan semua malam. Tahajudnya Nabi itu macam mana Pak Ustadz? Setengahnya tidur, sepertiganya tahajud, 1/6-nya tidur lagi, baru sholat subuh. Saya ulang sekali lagi. Setengahnya tidur, sepertiganya tahajud, 1/6
seperenamnya tidur lagi, baru sholat subuh. Saya ulang sekali lagi. Setengahnya tidur, sepertiganya tahajud, seperenamnya tidur lagi. Paham? Apa pula paham? Saya aja tak paham. Itu maka mengaji itu penting paham. Setengahnya tidur, sepertiganya tahajud, seperenamnya tidur. Kok ibu paham? Cemana cara menghitungnya? Sekarang saya ajari cara menghitungnya. Menghitungnya dari Isya sampai ke subuh. Sekarang kita perhitungan di Pulau Sumatera. Walaupun yang menonton ini ada dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua. Beda jam sana. 3 jam beda kita dengan saudara kita di Raja Ampat. Kami di Riau, Sumatera, habis sholat Isya jam 8. Azan subuh jam 5. Sekarang kita hitung. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam? 9 jam. Tadi rumusnya yang pertama, masih ingat? Setengahnya tidur. 9 jam bagi setengah, berapa? 4,5 jam. Oke, jam 8 tidur. 9, 10, 11, 12. Berarti bangunnya jam 12,5. Itu yang dimaksud dengan nama sulusahu, nama nisfahu, tidur setengahnya. 9, 10, 11, 12,5. Paham? Udah. Baru tadi yang jurus kedua? Sepertiganya tahajud. Berapa nih? 9 jam. 9 jam. Sepertiganya berapa? Tadi jam 12,5. 1,5, 2,5, 3,5. 1,5, 2,5, 3,5. Berarti jam 3.30 Nabi tidur. Terus jurus yang ketiga? Seperenamnya tidur lagi. 9 jam nih seperenamnya itu berapa? Seperenam, 1,5 jam. Tadi tidurnya tadi jam 12,5, 1,5, 2,5, 1,5, 2,5, 3,5. Dari 3,5 ke jam 5 tuh sejam setengah kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan seperenam. Paham? Ada kalian catat? Setengah tidur, sepertiga tahajud, seperenam tidur lagi, baru sholat subuh. Itu yang afdal. Catat cara menghitungnya dari catat. Udah catat semua? Catat. Yang tak paham tanya yang menulis. Rupanya yang menulis pun tak paham juga. 9 jam. Setengahnya 4,5 jam. Sepertiganya 3 jam. Seperenamnya 1,5 di ujung. 4,5 jam tidur, 3 jam, baru 1,5. Itulah makna hadis Nabi, cara pembagian malam. Ustaz, apa arti mimpi saya? Sudah 5 kali saya mimpi jumpa dengan Ustaz. Kalau kita jumpa mimpi ulama, kata Imam Ibnu Sirin, artinya kita sama dengan ajaran dia sesama ahlus sunnah wal jamaah. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Ustaz dulu termasuk orang awam masalah agama ini. Saya dulu awam, tapi saya sering nonton Ustaz. Lama-lama saya banyak tahu tentang agama ini. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ilmu saya ini hanya dengan cara melihat YouTube? Menonton YouTube, kalau Ustaznya ada di dunia ini, Ustaznya ada, maka kita ambil ilmunya dari YouTube, sah. Saya sudah ijazahkan semua ceramah, semua hadis, semua riwayat, sama doa, semua buku-buku, semua sudah saya ijazahkan.
Jadi syaratnya pertama dia mesti Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dia ada di dunia ini. Ustadz Abdul Somad ini ada tak di dunia ini? Ada. Ada orang yang di YouTube itu ada di YouTube tapi tak ada di dunia, ada tak? Ada, Jarjit. Saya bolak-balik ke Malaysia tak ada jumpa Meme, tak ada Jarjit, tak ada Bang Saleh, Upin Ipin, sampai sekarang belum jumpa lagi. Ada dia di YouTube tapi tak ada di dunia ini. Jadi selama ustadznya ada di dunia ini, Ustadz Adi Hidayat ada, Gus Baha ada, Ustadz Arifin Ilham Allah maghfirlah warhamhu ada, Buya Yahya ada, Ustadz Idrus Ramli ada. Selama dia ada di dunia dan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita ambil ilmunya. Paham? Saran saya kepada ulama yang Indonesia, khusus kepada Tuan Guru, waktu ada pengajian tabligh akbar, jangan lupa untuk menyampaikan cara berwudu dan cara sholat yang benar. Sebab masih banyak orang awam yang hanya sholatnya ingin memenuhi kebutuhan saja. Mana sholat benar? Coba tulis cara mencari video Ustaz Somad, tutorial cara mencari video. Oke, cara wudu, tulis Somad wudu. Tulis ya, kita tes ya. Somad wudu, uas wudu. Kalau payah nulis Somad, uas wudu. Takkan keluar nasi wudu. Tutorial wudu 11 menit. Dari mulai kumur-kumur sampai basuh kaki. Tontonkan ke anak, begini cara wudu. Wudu. Cara sholat, buat uas sholat. Terserah, uas apa? Mau nyari aliran sesat, buat uas sesat. Ada nanti dibahasnya aliran sesat. Uas sholat. 6,6 juta 3 tahun yang lalu. Wah, macam Allah, merinding. Apa pula merinding ini? Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Begitu cara mencarinya. Apapun yang mau kita cari di YouTube, alhamdulillah ada. Jangan lupa tonton terus, subscribe, like, share, and comment. Kami dari Sanggar Dakwah SMA Negeri 1 Tapung Hilir ingin minta sesuatu kenangan dari Ustadz. Sanggar dakwah kami belum memiliki nama. Untuk itu mohon kiranya Ustadz bisa memberi nama untuk sanggar dakwah kami. Nama sanggar dakwahnya Kuntum Khaira Ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Kuntum Khaira Ummah. 3, bisa buat yayasan. Karena mendaftar di Menkumham mesti ada 3. Kuntum Khaira Ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Izin tanya Pak Kiai, dalam satu desa ada lembaga yang ngurus dana kurban 12 kelompok. Satu kelompok 7 orang. Satu orang 1 tahun terkumpul 2.400.000. Jadi kalau dikalikan 2.400.000 kali 7 orang 16.800.000. 16.800.000 kali 12 201.600.000. Harga sapi per ekor berkisar 18 juta, 16 juta, 15 juta. Pertanyaannya, bolehkah uang 201.600.000 itu dibelikan sapi 12 ekor dengan harga sapi yang berbeda-beda? Jadi intinya uang per kelompok tersebut saling menutupi harga sapi yang ada. Lihat pada akadnya. Makanya akad di awal. Beda antara zina dengan nikah itu pada akadnya. Mohon maaf beribu maaf. Beda antara akad konvensional dengan syariah itu pada akadnya. Saya serahkan uang berapa tadi? Saya serahkan uang 2.400.000 untuk membeli hewan kurban, lebih kurangnya untuk biaya operasional tunai sah. Jadi sisanya itu dipakainya lah untuk menutupi, untuk beli golok, untuk beli tali, untuk sewa petugas jaga malam, untuk tukang ngangon cari rumput, untuk yang lain-lain. Nah, karena akadnya dari awal. Tapi kalau akadnya saya bayarkan 2.400.000 untuk kurban, ternyata berlebih, lebihnya mesti dibalikkan. Maka tengok pada akadnya. Demikian. Maka saya anjurkan untuk tahun akan datang, akad kurban itu bunyinya begini. Saya serahkan 2.400.000
untuk kurban dan biaya operasional tunai sah. Jadi kalau ada berlebih bisa dipakai untuk menutupi ini, untuk biaya operasional dan lain-lain sebagainya. Bagaimana posisi terbaik dalam sholat bagi anak-anak? Anak-anak itu tidak memutus shaf. Anak-anak boleh berada di samping orang dewasa. Syaratnya dua. Yang pertama, ujung senapan angin sudah dipotong. Karena kalau tak dipotong, di ujung itu ada najis. Anak saya lahirnya hari, lupa pula hari apa lahir. Maka hari ke-8 dia disunat. Disunat di hari ke-8. Anak Ustadz Al-Nob disunat hari ke-3. Pakai program namanya Sunatron. Sunat anak Anda dengan program Sunatron. Tidak pakai celana. Sunat pagi sore, bisa akad nikah. Saking kan hebatnya Sunatron. Dipasangkan alat itu nanti copot sendiri dia. Nah, jadi ibu daftarkanlah suami ibu yang gatal-gatal bisa disunat sekali lagi. Anak kecil tidak memutus shaf. Syarat pertama kalau dia udah bersunat. Yang kedua, toharohnya betul. Sekarang banyak anak MDA saya tengok bersuci wudhu tak betul. Dihidupkannya keran air. Mana pula wudhu macam itu? Dihidupkannya keran air, sifat-sifatnya aja air itu. Itulah yang menyebabkan anak-anak itu tidak bisa disatukan dengan shaf dewasa. Dan tak mungkin pula kita angkat satu Satpol PP di pintu surau untuk menengok satu. Udah potong apa belum? Udah sana. Kau belum potong sini, kan tak mungkin. Jadi kalau ditanya, bolehkah anak-anak berada di shaf orang dewasa? Boleh, kalau cukup 2 syarat. Sudah berkhitan dan dia bersih toharohnya. Tapi kalau dia masih nyangkut di 2, maka jalan keluar anak-anak dibuatkan shaf khusus di belakang. Masalahnya Pak Ustaz, kalau anak-anak ini dibuat shaf khusus di belakang, ributnya minta ampun. Tidak ribut, dijamin tidak ribut. Saya sudah nengok di Masjid Agung An-Nur, tidak ribut. Kenapa? Diangkat satu orang pakai jubah hijau, pakai rotan. Dia sholatnya nanti terakhir, pas sudah orang udah tahiyat tasyahud dulu. Jadi selesai sholat, saya pas mau pulang saya tengok dia megang rotan. Saya tanya, kau mau pukul anak-anak? Enggak Pak Ustaz, enggak. Terus apa? Nakut-nakuti aja. Gitu caranya. Jadi jangan anak-anak itu diletak situ. Karena dia bisa memutus, karena dia tidak sempurna wudunya. Berikutnya, bolehkah dalam sholat berjamaah orang dewasa bersebelahan dengan anak-anak yang belum balik? Boleh kalau cukup 2 syarat tadi. Tapi kalau tidak, maka baiknya anak-anak dibuatkan shaf khusus di belakang. Saya senang menghadiri majelis ilmu, tapi kadang di majelis ilmu saya suka lupa dengan hal wajib, seperti sholat tepat waktu. Kadang majelis yang saya hadiri melewatkan waktu sholat beberapa menit. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Sholat apa? Sholat apa yang dilewatkan? Sholat Isya. Laula an asyukka ala ummati. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bi ta'khiril Isya. Ku perintahkan mereka menunda sholat Isya. Jadi kalau ada ustaz ceramah dibuatnya Isyanya jam 8, azannya jam 7.30, dia hanya menggeser setengah jam, no problem, tak masalah. Tapi pas jam 7.30 tetap ada azan. Untuk ngasih tahu warga sekitar yang tidak ikut, mana tahu ada yang musafir mau sholat. Azannya tetap, nanti sholatnya jam 8. Kami Pak Ustadz, sholatnya jam 12 malam. Ngapain kau lama kali? Sholat zuhur. Nanti coba kalau pas main-main ke Malaysia, Kuala Lumpur, singgah ke Masjid India. Masjid India itu, azan zuhur, 1 jam setelah itu baru sholat. Kenapa? Karena menurut mazhab Hanafi, sholat itu dilaksanakan ketika sudah matahari redup. Tapi jangan gara-gara ini nanti sholatnya 1 jam terus. Jangan ceramah saya ini dijadikan pembenaran. Abang tak sholat bang? Kata Ustaz Somad, boleh sejam setelah.
Ini kan syaratnya ada pengajian. Makkah Madinah, setelah azan berapa lama baru iqamat? 30 menit, kecuali maghrib. Maghrib agak cepat sedikit karena waktunya pendek. Adapun yang lain 30 menit. Menunggu jamaah semua ramai datang. Tapi kalau sudah iqamat, maka kita laksanakan. Biasanya yang ditunda ini isya. Jadi tunda-tunda sedikit waktu isya, azannya tetap, sholatnya nanti ditunda.